Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ananda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran PAI di pertemuan yang ketiga ya. Dan untuk materi ini adalah pertemuan yang kedua. Baik Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan memulai pembelajaran baru yaitu adab berpakaian dan berhias ya bagi seorang mukmin ya. Baik Ananda, pakaian dan tubuh yang saat ini kita miliki atau tubuh yang saat ini sedang kita gunakan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Semua yang kita miliki ya, termasuk tubuh kita ini dan pakaian yang Allah berikan, itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita harus mensyukuri pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan cara ya, yang pertama yaitu kita menjaga, merawat ya, tubuh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, kemudian dengan cara ya, menutupi seluruh anggota tubuh kita ini ya, sesuai dengan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berpakaian maka manusia itu akan lebih mulia ya. Kalau seandainya kita tidak berpakaian, maka mungkin kita ini akan hina, bahkan mungkin lebih hina daripada binatang ya, kalau kita tidak berpakaian. Dengan berpakaian maka kita lebih baik ya, lebih sempurna dan lebih menawan serta lebih cantik. Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, adapun ketentuan dalam berpakaian juga sudah diajarkan oleh agama kita ya. Agama Islam itu agama yang sempurna atau kamil ya, dan mutakamil atau integral. Apa itu integral? Integral di situ artinya menyeluruh atau keseluruhan ya. Di mana Islam itu mengajarkan kepada kita dari kita bangun sampai kita tertidur kembali ya. Semua itu diatur oleh Islam. Apatah lagi itu cara berpakaian, cara berhias dan cara bergaul antara kita sesama manusia. Baik Anda, yang selanjutnya yaitu ketentuan berpakaian bagi laki-laki. Yang pertama ya, yaitu menutup aurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ya. Ya ayuhan nabi ya, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabihin dzalika adna ayyurafna fala yu'dzaina wa kana Allahu ghafurur rahima. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaknya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal serta mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kita sebagai seorang mukmin ya, diwajibkan untuk berpakaian yang islami sebagaimana perintah Allah, yaitu menutup aurat ya. Untuk batas aurat laki-laki yaitu
dari pusar sampai ke lutut, ya, sampai ke bawah lutut sedikit, biar lebih sempurna lagi, ya, biar kita tidak ragu-ragu pada saat kita sedang duduk nanti tersingkap atau tertarik sampai lewat lututnya. Dan untuk yang perempuan, yaitu seluruh anggota tubuhnya adalah aurat, kecuali telapak tangan dan wajahnya. Ya. Mungkin Ananda juga sering melihat dan memperhatikan ustazah-ustazah kita yang ada di sekolah. Ada yang memakai cadar, ada yang tidak. Nah, kalau bercadar itu disunnahkan. Ya. Bagi yang mau bercadar, maka dipersilahkan. Bagi yang tidak pun tidak berdosa. Ya. Kemudian pakaian yang tidak mengikuti ketentuan syariat Islam, maka itu disebut pakaian jahiliyah, ya. Dan bagi seorang muslim, maka pakaian seperti pakaian jahiliyah itu haram hukumnya. Yang kedua, yaitu tidak boleh menyerupai orang-orang kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana artinya, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Nah, jadi, Ananda, kalau ada pakaiannya yang menyerupai orang-orang kafir, contohnya seandainya celana jeans yang sangat ketat, kemudian ada bolong-bolongnya sedikit, maka itu sudah termasuk mengikuti orang-orang kafir. Ya. Jadi berhati-hati, apalagi Ananda seandainya cukuran rambutnya kadang dibotain sebelah sininya ndak dibotain. Nah, itu juga sudah cara orang-orang kafir, ya, dalam berhias, ya. Maka kita juga ikut ke dalam situ. Nah, bagi yang laki-laki khususnya dan yang perempuan juga mengecat rambut, nah itu juga harus berhati-hati. Karena kalau kita tidak sesuai dengan tuntunan Islam, maka kita akan termasuk kepada golongan yang mengikuti orang-orang kafir. Dan yang ketiga, tidak boleh menyerupai pakaian wanita. Ya. Rasulullah SAW bersabda, Allah telah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Riwayat Abu Daud dan Ahmad. Ya. Jadi jangan sampai nanti Ananda yang laki-laki ini menyerupai perempuan. Ya, rambutnya seandainya panjang sampai ke pinggang, ya. Kemudian beranting-anting seandainya. Kemudian lagi memakai gelang, kemudian lagi apalagi kalau seandainya sampai ada Ananda Ustadz ini, wabil khusus yang laki-laki, mencoba ingin memakai daster mamaknya seandainya, ya, untuk berjalan-jalan ke pantau, itu haram. Jangan coba-coba. Ya, tidak boleh. Karena kita adalah laki-laki. Seorang laki-laki atau pria sejati itu tunjukkanlah kegagahannya, tunjukkanlah kemacohannya. Ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, tidak memakai pakaian dan perhiasan yang terbuat dari emas dan sutra. Nah, bagi laki-laki, ya, tidak diperbolehkan memakai emas dan sutra selama di muka bumi ini. Ya. Hadis Rasulullah mengatakan, janganlah kalian memakai sutra, maka siapa yang memakainya di dunia, dia tidak akan memakainya di akhirat. Ya. Emas dan sutra itu adalah pakaian surga. Ya. Pakaian surga. Jadi kalau seandainya ada laki-laki, ya, di sini yang bercincin emas ataupun memakai baju sutra, maka lepaskanlah dan bertaubatlah, ya, karena nanti seandainya Anda sekalian dan kita ini masuk ke surga, maka kita tidak akan bisa memakai itu. Yang kelima, tidak untuk pamer atau menarik perhatian orang lain. Jadi berpakaian itu tidak untuk pamer, tapi berpakaian cukup dengan syariat saja, yaitu menutup aurat, ya, dan tidak berlebihan, ya. Jangan sampai nanti bajunya pamer, mentang-mentang bajunya harganya 5 juta seandainya, nah sudah dipamerkan, tidak usah. Kemudian yang keenam, tidak untuk menyombongkan diri. Jadi pakaian kita bagus, ya, pakaian kita baru, itu tidak kita gunakan untuk menyombongkan diri bahwa kita anak orang kaya dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh, tidak terlalu sempit atau terlalu ketat. Ya. Jangan juga mentang-mentang kita ingin terlihat maco,
pengen terlihat six pack bagi yang laki-laki ini, memakai baju atau celananya terlalu sempit, ya. Sampai-sampai kalau ruku ataupun sujud dalam sholatnya, mohon maaf kelihatan belakangnya karena bajunya terlalu kecil. Atau pada saat kita mau buang air, celananya susah dibuka, ya, seperti itu. Kemudian yang kedelapan yaitu untuk celana atau sarung bagi laki-laki tidak boleh melebihi mata kaki. Kenapa dianjurkan untuk tidak melebihi mata kaki? Karena ditakutkan nanti salah satunya, ya, selain itu tuntunan dari agama, ya takutnya nanti terkena najis dan sebagainya, ya. Dan selanjutnya yaitu ketentuan pakaian bagi wanita. Yang pertama tentu yaitu menutup aurat dan perhiasan. Ya, jadi menutup aurat dan perhiasan, ya. Menutup aurat, seluruh tubuh kita ini harus ditutup, dan perhiasan. Apa saja perhiasan pada diri wanita itu, ya. Tentu Ananda semua lebih paham dengan itu. Apa saja perhiasan yang dimiliki oleh wanita, ya. Kemudian tidak ketat dan tidak sempit, ya. Jadi Ananda tidak boleh memakai baju terlalu ketat atau terlalu sempit. Kemudian yang selanjutnya tidak memakai pakaian yang terlalu tipis. Ya, kenapa? Kalau terlalu tipis nanti tembus pandang. Kemudian tidak mencolok sehingga menarik perhatian laki-laki. Tidak usah warnanya terlalu mencolok, seandainya warna pink, warna kuning atau warna merah. Carilah warna-warna yang tidak terlalu mencolok. Kemudian juga tidak menyerupai laki-laki, ya. Jadi yang perempuan juga tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Pakai celana seandainya. Oh, tidak boleh. Yang perempuan hendaknya memakai rok dan sebagainya. Kemudian tidak menyerupai pakaian wanita kafir dan musyrik. Ya, wanita kafir dan musyrik seperti apa? Ya, itu banyak itu. Yang di YouTube itu, yang pakaian seksi-seksi, itu orang kafir. Kemudian tidak untuk pamer. Ya, jadi bajunya bagus, jilbabnya bagus, ya, atau gamisnya bagus, tidak untuk disombongkan kepada orang lain, ya. Kemudian yang ke-9, tidak memakai wewangian yang berlebihan ketika keluar rumah. Ya, jadi tidak boleh memakai wewangian terlalu berlebihan, ya. Boleh memakai wewangian tapi jangan terlalu berlebihan. Ya, kalau seandainya ya satu botol minyak wangi itu langsung ditumpahkan ke baju, ya, sehingga kita masih di rumah tapi wanginya itu sudah tercium di panindo, nah itu haram, ya. Jangan terlalu berlebihan, ya. Tapi jangan sampai juga ya badan kita ini baunya tidak karuan, ya, sehingga nyamuk yang hinggap pun di badan kita langsung pingsan dan tidak sadarkan diri, juga tidak boleh, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ada sekelompok orang yang termasuk ahli neraka, ya. Mereka adalah para perempuan yang berpakaian tetapi sebetulnya telanjang. Nah, maksudnya mereka berpakaian namun tidak menutup aurat dengan sempurna. Cara mereka berjalan pun dengan melenggak-lenggokkan tubuhnya agar setiap muslim selamat dari fitnah dan azab. Maka kita wajib menutup aurat ketika keluar rumah dan di tempat umum kecuali terhadap mahram, ya. Jadi menutup aurat itu wajib dimanapun kita berada, ya, mau di rumah mau di luar rumah, ya, selagi tidak ada orang luar di rumah kita maka boleh bagi kita untuk berpakaian sesuai dengan keinginan kita. Tetapi kalau ada orang lain kecuali mahram kita, maka kita harus tetap menutup aurat meskipun itu berada di dalam rumah kita. Apa saja mahram? Ya, yang pertama mahram itu, apa itu mahram? Mahram itu adalah orang yang haram untuk menikah dengan kita. Yang pertama bapak kita, itu haram. Ya, bagi perempuan, bapak kita itu haram untuk menikah. Bagi laki-laki, menikahi ibunya haram. Kemudian anak. Kalau kita punya anak laki-laki, maka ibunya tidak boleh menikahi anaknya. Begitu juga bapaknya haram menikahi anak perempuannya. Kemudian saudara, ya, saudara laki-laki, ya, seandainya yang perempuan punya abang, punya adik laki-laki, maka yang kandung, maka haram untuk dinikahi. Begitu juga sebaliknya, punya kakak perempuan, adik perempuan, maka haram untuk dinikahi.
paman dari bapak, paman kandung, adik bapak kandung, seandainya. Paman dari ibu, ya, adik ibu kandung, ya, itu tidak boleh. Keponakan, nah ini tidak boleh. Anaknya abang kita, anaknya eh, kakak kita, anaknya adik kita, dan seterusnya. Kemudian ibu susuan, ibu susuan, ibu yang menyusui kita atau sempat menyusui kita pada waktu kita masih bayi, ya. Kemudian saudara sepersusuan, itu juga saudara sepersusuan. Kemudian mertua, ya itu tidak boleh. Kemudian anak-anak anak tiri, kita tidak boleh juga untuk menikah dengan anak tiri. Kemudian menantu. Baik Ananda sekalian, untuk pertemuan ini kita cukupkan di sini. Nanti akan kita sambung kembali pada dampak buruk, ya, tidak menutup aurat, ya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.